Fadhil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa dabbati wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ghairiha min al-ayati allati waradat biha al-akhbarus sihah haqqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad dini wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Al-ikhwatu fillah wal akhwatu fillah. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah, dan kita belum berakhir daripada perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah tentang keyakinan yang wajib diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan beliau dan kita telah bahas sebagiannya, wa anna al-ayat allati tadhharu inda qurbis sa'ah, bahwasanya ada tanda-tanda kiamat yang akan muncul ketika sudah dekat terjadinya kiamat. Minad Dajjal, di antaranya adalah keluarnya Dajjal yang telah kita sebutkan secara ringkas pada pekan lampau. Wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam dengan keterangan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Isa akan dibawa oleh malaikat turun. Dia akan turun di Manara al-Bayda di Dimashq, Damaskus, di negeri Suriah yang sekarang dalam keadaan keguncangan, bersimbah darah. Negeri Syam itu adalah merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana akan berakhir urusan dunia ini. Mahsyarnya manusia nanti akan digiring semuanya ke mahsyar mereka di negeri Syam. Di sanalah akan diturunkan Allah Isa bin Maryam, dibawa oleh dua malaikat. Ya, Isa bin Maryam turun di Manaratu al-Bayda di Damaskus. Manakala dia turun ketika sholat subuh, ketika itu kaum muslimin sudah berkumpul bersama jemaah kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang namanya sama dengan nama Nabi SAW, Ahmad atau Muhammad. Nama ayahnya pun sama dengan nama ayah Nabi, Ahmad atau Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan bin Ali. Ya, Allah akan memperbaiki kondisinya sebelum dia menjadi pemimpin kaum muslimin, yang dia akan dibayat oleh kaum muslimin manakala mereka berjemaah. Ketika itu kaum muslimin memerintahkan Isa bin Maryam menjadi imam. Kata Isa, kalianlah yang menjadi imam bagi sebagian kalian sebagai penghormatan bagi umat Muhammad. Maka yang menjadi imamnya adalah Imam Mahdi. Mereka salat bersama kaum muslimin, dan Isa ini akan meninggal di bumi ini, dan sekarang dia diangkat Allah di langit. Kata Allah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka juga tak pernah menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Tapi mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala kesamaran, syubhat. Mereka mengira mereka telah membunuh Isa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengklaim telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, padahal mereka tak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa rafa'ahu Allah ilaihi. Tapi Allah mengangkat Isa kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit.
Maksudnya ke langit. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Isa di langit. Dia akan turun ke bumi dan dia masih hidup sampai saat ini. Ya. Dan di antara hal yang wajib kita imani, kita wajib mengimani Isa bin Maryam masih hidup. Dan dia diangkat Allah di sana, di langit. Dan Nabiullah Muhammad SAW pernah berjumpa dengan beliau di langit. Dan dia akan turun ke bumi. Bersama Imam Mahdi, mereka akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Sebagaimana bumi ini sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ya. Maka pada masa turunnya Isa bin Maryam bersama Mahdi, Isa akan menghancurkan segala macam salib-salib yang ada sebagai bentuk pengingkaran atas apa yang dibuat kaum Nasara. Itu akidah kita. Dan dia akan membunuh babi-babi yang ada. Kata Rasulullah SAW, yaksirus saliba wa yaqtulul khinzira. Dia akan menghancurkan, mematahkan salib-salib yang menjadi simbol kaum Nasara. Yang mereka menganggap Isa bin Maryam ya disalib, maka Isa akan turun membantah apa yang mereka lakukan tersebut. Dan manakala Isa turun ke bumi ini, maka berimanlah semua kaum Nasara bahwasanya Isa memang bukan Tuhan, bukan putra Tuhan, tapi dia adalah Rasulullah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Dalam qiraah yang juga mutawatir, wa innahu la alamun lis-sa'ati. Sungguh dia Isa adalah merupakan tanda kiamat. Janganlah kalian melakukan dengannya. Ya. Maka mereka akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dan pada saat itu tak lagi diterima jizyah, tak ada namanya jizyah. Ketika itu melimpah ruahlah harta kaum muslimin, sehingga orang tak ada lagi yang mau menerima sedekah. Ke bumi menumbuhkan segala macam keberkahannya, penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai karena keberkahan yang merata, binatang-binatang berbisa pun tak jadi berbisa. Luar biasa. Sehingga anak-anak bermain-main dengan ular, bermain-main dengan macan, binatang-binatang buas, tak berbisa. Ya, semuanya menjadi berkawan satu sama lain. Itulah masa ketika turunnya Isa bin Maryam bersama Mahdi. Ya, setelah mereka menaklukkan bangsa Romawiya. Dan nanti Isa inilah akan membunuh Al-Masihud Dajjal yang dia berlari, dan dia akan menemukan Masih Dajjal di pintu Lud, masih di negeri Damaskus sana, Damaskus Suriah. Di sana dia membunuh Ad-Dajjal. Kemudian keluarlah Ya'jud dan Ma'jud yang jumlahnya tidak dapat dihitung karena banyaknya bagaikan air bah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futiya Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Manakala terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj, maka keluarlah mereka dari segala macam penjuru dan arah bagaikan air bah. Maka Allah perintahkan Isa bin Maryam untuk menyingkir, membawa kaum muslimin untuk menyingkir daripada Ya'juj dan Ma'juj yang takkan dapat dikalahkan. La qibala lahum biha, tidak mungkin dikalahkan. Disuruh menyingkir. Isa pun menyingkir, membawa kaum muslimin. Ya. Dibawalah kaum muslimin ke gunung berzina. Maka keluarlah rombongan Ya'juj dan Ma'juj, umat yang begitu besar, bagaikan air bah. Mereka melintasi danau Tabariyah, mereka meminum airnya sampai habis. Rombongan pertama lewat, habis air danau yang begitu banyak. Ya. Ketika mereka sudah berhasil menaklukkan semua orang di bumi ini, menurut mereka, berkatalah sang pemimpin, ya, bahwasanya bumi telah kita kuasai, mari kita kuasai yang di langit sana. Maka pemimpin mereka memanahkan panahnya ke langit,
dengan anggapannya dia membunuh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan Allah di atas. Turunlah anak panah ke bawah berlumuran darah, dan dia pun berkata, yang di langit sudah kita kalahkan, maka kita penguasa bumi dan langit. Kala itu Allah kirimkan ya binatang berupa ulat-ulat kecil yang turun begitu banyaknya, yang seketika menggerogoti tubuh mereka, maka mereka mati seketika seluruhnya dalam waktu yang bersamaan. Penuhlah bumi ini dengan bangkai-bangkai mereka. Berpesta poralah semua binatang-binatang pemakan bangkai. Bau pun bumi ini menjadi busuk karena bangkai mereka. Allah SWT kemudian kirimkan hujan berhari-hari membersihkan bangkai mereka dari bumi ini. Punahlah Ya'jud dan Ma'jud. Itu semua termuat dalam hadis-hadis yang sahih yang bisa dirujuk ke dalam kitab-kitab ulama, ya, Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kita lanjutkan. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Nanti disebutkan dalam beberapa riwayat Isa akan menikah di bumi ini. Akan menikah di bumi dan akan meninggal di bumi ini dan akan dikuburkan kaum muslimin. Ya, dia akan meninggal di bumi ini dan akan menikah di bumi ini untuk membatalkan keyakinan kaum Nasara bahwasanya ya diutamakan agar seorang itu tidak menikah. Kemudian kata Ibnu Haddad, wad-dukhan, di antara tanda-tanda kiamat adalah kemunculan ad-dukhan. Ya, ad-dukhan maknanya asap. Orang Arab menyebutkan rokok itu dukhan juga karena rokok itu mengeluarkan asap. Ya, kita menyebutnya ahlu hisab. Penghisab rokok ahlu hisab. Adapun ad-dukhan maksudnya adalah awan yang begitu banyak sekali turun dari langit menyelimuti bumi seluruhnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat yang khusus namanya surat Ad-Dukhan. Dalam Quran ada namanya surat Ad-Dukhan, bukan surat rokok ya. Jangan pula jadi pembenaran orang untuk merokok. Ada kok dalam Quran suratnya surat Ad-Dukhan. Makna dukhan adalah asap. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Jalla wa'ala mengatakan sebagaimana yang termuat dalam ayat ke-10-11, fartaqib, tunggulah, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari langit datang menurunkan awan yang begitu nyata, yaghshan nas, yang akan meliputi seluruh manusia, hadza adzabun alim, ini adalah merupakan azab yang pedih. Jumhurullah mengatakan ini belum muncul. Dukhan ini belum muncul lagi, nanti akan muncul seiringan berganti-gantian yang kemunculan tanda-tanda besar hari kiamat. Karena tanda-tanda kiamat dibagi dua, ada alamatus sa'atis sughra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul as-sa'atil kubra, tanda-tanda besar. Yang mana tanda-tanda besar ini jika muncul satu akan bermunculan berikutnya. Dan satu pun daripada tanda-tanda besar ini belum ada yang muncul. Dibagikan yakni rantai yang berisikan ya apa namanya, rantai dahulu kan pakai itu tuh, disambung-sambungkan rantai dahulu tuh. Kalau satu jatuh semuanya. Kharzah, apa bahasa Indonesianya itu? Apa rantai? Kalau dulu kita buat rantai kan ada seperti biji-biji itu, masukkan. Apa namanya? Tahap apa bahasa Indonesia? Apa namanya itu? Kharzah bahasa Arabnya. Kalau kita buka jatuh satu, jatuh semuanya. Begitulah hari kiamat, tanda-tanda besarnya. Kalau satu keluar, bermunculan berikutnya selanjutnya. Belum muncul sekarang tanda-tanda besar itu. Di antara tanda-tandanya yang besar adalah ad-dukhan. Dalam Sahih Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya dari Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, suatu hari muncullah Nabi SAW menemui kami dan kami sedang berkumpul-kumpul saling berbicara satu sama lain. Faqala, maka Nabi bertanya, ma tadzakarun, kan sedang ngomong apa? Qala nadhkurus sa'ah, kata mereka kami sedang membincangkan tentang hari kiamat. Inilah perbincangan para sahabat tentang kiamat. Perbincangan kita tentang, nah jawab, tentang apa perbincangan kita? Seputar dunia,
paling kuat ta'adud itu adalah perbincangan laki-laki. Perbincangan oma-oma, ya barang-barang yang taper-taper itulah perbincangannya. Sofa baru, ini baru, perbincangan laki-lakinya ta'adud. Dunia, kerjaannya dunia. Perbincangan para sahabat tentang kiamat. Kata mereka, ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Ya. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Kalian tidak akan melihat kiamat itu datang muncul sampai muncul sebelumnya 10 tanda besar. Ya. Fadzakara kata Hudzaifah ya bin Usaid Al-Ghifari, maka Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda besarnya adalah ad-dukhan, kemunculan asap. Ya, bukan kebakaran yang kemarin sampai ke negeri jiran, bukan itu. Itu bukan tanda-tanda hari kiamat besar, ad-dukhan. Ya, dan para ulama berselisih pendapat dukhan ini sudahkah muncul. Sebagian mengatakan pernah muncul dan sudah muncul. Yaitu ketika Quraisy membangkang kepada Nabi yang mulia SAW, maka datanglah masa paceklik kelaparan. Allah turunkan awan yang menghitam, memerah, membuat mereka ketakutan. Akhirnya Allah turunkan ayat tadi, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhan mubin. Ada yang mengatakan ini ayat berkaitan dengan asap yang turun pada masa Quraisy dan telah terjadi. Tapi mazhab jumhur ulama belum terjadi. Karena apa yang terjadi pada Quraisy itu adalah merupakan tanda-tanda kecil, belum tanda besar. Ya, ad-dukhan yang meliputi bumi ini. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Tak tahu kita. Mengapa asap itu datang dari mana? Asap kenal potkah? Asap dari mana? Pembakaran hutankah? Dibakarikah semua hutan di bumi ini? Wallahu a'lam. Tapi dikatakan dari langit. Dari langit datangnya azab. Ya, sebagaimana Allah timpakan azab berupa awan yang bawa api kepada sebagian umat. Mereka mengira akan datang hujan. Mereka mengatakan, ya inilah hujan yang akan datang menurunkan kepada kita air. Ya. Padahal yang datang adalah azab yang menghabisi mereka semua. Namanya ad-dukhan. Meliputi bumi ini seluruhnya, kena semuanya. Ya, dan kita telah melihat banyaknya tanda-tanda alam yang subhanallah, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, tsunami di mana-mana, likuifaksi di mana-mana. Ini semua adalah merupakan mukaddimat. Kita sudah berada di penghujung umur dunia ini. Ya, jadi tadi kita disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah kata Nabi, fadzakar, kata para hadis, fadzakar dajjal. Ya, maka disebutkanlah dajjal, ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabah. Ad-dabah di sini dibahas, wad-dabah. Ya, disebutkan dalam kitab kita wad-dabah. Apa itu ad-dabah? Ad-dabah secara bahasa adalah binatang yang melata. Ad-dabah. Ya. Dan tentang ad-dabah ini termuat dalam Quranul Karim. Allah akan keluarkan nanti binatang. Apa binatang tersebut? Allah alam. Ya. Kata Allah, akhrajna lahum dabatan tukallimun nas. Akan kami keluarkan untuk mereka binatang yang akan berbicara kepada manusia. Misalkan antara mukmin dan kafir. Binatang berbicara kepada manusia namanya dabbah. Binatang apakah tersebut? Allahu a'lam. Ya, kemudian disebutkan lagi wad-dabba, ya. Wa tulu asy-syams min maghribiha, akan terbitnya matahari dari arah baratnya. Dari arah barat. Kemudian wa nuzul Isa bin Maryam, akan turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalatha khusufatin, akan muncul 3 likuifaksi besar, bukan kecil. Kalau di Palu kecil, hanya berapa desa saja di bawah. Ini besar. Khasfun bil masyriq, likuifaksi yang terjadi di timur.
wa khasfan bil Maghrib, likuifaksi yang terjadi di barat, wa khasfan bi jaziratil Arab, likuifaksi yang terjadi di negeri Arab. Dan yang terakhir adalah narun, api yang besar, takhruju minal Yaman, dalam riwayat takhruju min qa'ri Aden, keluar dari dasar tanah yang ada di Aden sana. Ya, tatrun nas, mengusir manusia, ila mahsyarihim, agar mereka berlari menuju tempat kumpulnya mereka. Kalau kita naik kapal, biasanya ada tempat kumpul kan? Tahu nggak, antum naik kapal besar, ada tempat berkumpul. Kalau andai kata ada di kapal, ada apa-apa, tempat berkumpul. Ternyata sebelum kiamat ada tempat berkumpul manusia. Di mana? Syam. Ya, api ini begitu besar, keluar dari bawah. Kalau dari bawah berarti apa yang keluar dari bawah dalam perbumi? Apa namanya? Lahar atau lava? Lahar, lava, magma. Apa dia namanya? Ya, yang akan menggiring manusia, meluber dia kemana-mana. Orang berlarian, senantiasa mengejar manusia terus. Orang berlarian, pagi, sore, siang dan malam dia terus melimpahkan apinya sehingga membuat orang berlarian. Yang terlambat dihabisinya. Ya. Kembali kepada kitab kita ini, wadabah, ya. Wadabati wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ghairiha, dan yang terbitnya matahari dari arah barat dan lain-lainnya, minal ayatil lati waradat bihal akhbarus sihah, dari berbagai macam keterangan-keterangan, dalil-dalil yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, hak, semuanya kita wajib yakini. Naam, tafadhal. Wa anna khair hadhihi al-ummati al-qarn al-awwal wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum wa khairuhum al-ashara alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil jannati, wa khairu haula'i al-ashara Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Naam. Kata Ibnu Haddad, selanjutnya beliau berbicara tentang keyakinan kita, akidah kita, wajib kita menghormati para sahabat, memuliakan mereka, mengutamakan mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Mereka adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan. Siapa yang menyelisih prinsip ini, dia ahlul bid'ah. Siapa yang mencela para sahabat? Kaum Syiah Rafidhah. Siapa lagi? Kaum Khawarij. Mereka mereka mencela Utsman, mereka mencela Muawiyah, mereka mencela Amr bin As. Dua umat yang mencela para sahabat, kaum Syiah dan kaum Khawarij. Bahkan sebagian besar mereka mengkafirkan para sahabat, sebagaimana Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan semua sahabat yang bersama mereka. Seluruhnya mereka kafirkan. Mereka halalkan darahnya, mereka tumpahkan, mereka perangi. Mereka lah sebur-ur makhluk di kolong langit ini. Ya, bahkan Khawarij sampai membunuh anak sahabat Abdullah, ya, Ibnu Khabbab al-Irid. Mereka masuk ke rumahnya, ya, mereka bunuh dia, mereka penggal kepalanya, kemudian mereka bunuh istrinya sedang hamil, mereka sobek perutnya, mereka keluarkan bayinya, mereka bunuh bayinya. Bah jahatnya, ya dan billah. Mereka menganggap sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Khawarij ini sangat berbahaya dan dia akan terus ada sampai hari kiamat. Cuma mereka tak akan pernah memiliki kekuasaan yang kuat, berkekalan. Kata Nabi SAW, kullama dhahara qarnun quti'a qarnun. Manakala muncul kekuatan mereka akan terputus. ISIS muncul, habis. Akan datang giliran-gilirannya. Tapi mereka akan tetap ada. Nama-nama bisa saja macam-macam. Bisa Al-Qaeda namanya, bisa Jamaah Islamiyah namanya. Tapi sama idenya, mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Bom-bom bunuh diri itu adalah merupakan hasil dari pendidikan kaum Khawarij. Baru-baru ini di mana? Di satu tempat di Bandung, sana Bandung ya. Subhanallah, bahaya. Jadi mereka menganggap para sahabat kafir.
Bagaimana sebenarnya yang harus kita yakini? Kita wajib meyakini, kata Ibnu Haddad, wa anna khaira hadhil ummati al-qarnul awal. Sebaik-baik umat ini adalah yang ada di abad awal dari keislaman. Mereka lah abadnya para sahabat. 100 tahun pertama itu adalah sebaik-baik zaman. Dari tahun pertama Hijriah sampai tahun 100 Hijriah itulah sebaik-baiknya zaman. Masih ada di sana para sahabat-sahabat. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabatnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin dzaba, kalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, ma wasaltum mudda ahadihim, kalian tak pernah dapat menyamai infak mereka yang mereka keluarkan, walaupun satu tangan bentangan tangan mereka. Tak akan pernah kalian dapat menyamai infak mereka. Mereka berinfak satu tangan dari gandum misalnya, kalian berinfak satu gunung Uhud emas, kalian tak bisa menyamai pahala infak mereka. Wala nasifahu, katanya bahkan satu telapak tangan saja, setengahnya pun tak akan mungkin kalian dapat menyamai infak mereka. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan celah sahabat-sahabatku. Maka kalau kau mau tahu orang sesat ketika dia mencela sahabat. Ada yang berani mencela Utsman itu sesat. Fi dhalalin mubin, sesatnya nyata. Ada yang berani mencela Muawiyah, sesat. Kita dicekokin dengan sejarah-sejarah yang sudah banyak menyimpang. Yang mencela Utsman bin Affan, mengatakan dia nepotisme, mendahulukan keluarganya, mencela Muawiyah. Bahkan itu kita pelajari dalam buku-buku sejarah kita yang sudah banyak dimasuki oleh sejarah kaum Khawarij maupun Syiah. Ya, mereka mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Amr bin As. Maka kita harus meyakini mereka lah sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang zaman datang setelah mereka. Setelah masa Nabi dan para sahabat tentulah masanya para tabi'in. Setelah itu zaman datang setelah mereka, zamannya para tabi'in. Inilah dikatakan al-qurunul mufaddalah, sebaik-baik zaman. 3 zaman, zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, atau zaman Nabi dan para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Siapakah sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, meninggal di atas keislaman? Siapa tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat? Siapa tabi'in yang berjumpa dengan tabi'in? Yang pernah berjumpa dengan sahabat? Ya, imam yang 4 semuanya tabi'in. Kecuali Abu Hanifah dikatakan dia tabi'in karena pernah menjumpai satu orang sahabat. Jadi kita wajib meyakini ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi SAW, ya an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang itu penjaga langit. Fa idza dhahabatin nujumu atat as-samaa ma tu'adu. Kalau bintang-bintang sudah habis, gugur, runtuh, datanglah yang dijanjikan Allah terhadap langit, yaitu apa? Kiamat. Kalau satu bintang jatuh, udahlah seluruhnya pun akan berguguran. Bintang-bintang itulah penjaga langit. Kata Nabi SAW, ashabi amanatun li ummati, sahabat-sahabatku adalah merupakan penjaga-penjaga bagi umatku. Selama sahabat ada, nggak akan ada kesesatan, kecuali akan mereka perangi kebenaran jelas. Ya. Fa idza dhahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun. Kalau sahabat-sahabatku punah, datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan berupa perpecahan, perselisihan, karena sahabat-sahabat sudah punah. Ya. Itulah keutamaan mereka. Wa humus sahabatu radhiyallahu anhum, mereka lah para sahabat-sahabat, wa khairuhumul asyarah, sebaik-baik mereka di antara seluruh sahabat ini 10 orang yang terbaik. Banyak jumlah para sahabat. Ada yang disebutkan secara mutawatir dia sahabat. Ada yang dikatakan masyhur dia adalah sahabat. Ada yang tak begitu masyhur dikatakan sahabat. Ada yang diposisikan dia sahabat atau bukan sahabat. Ya, kitab yang mengumpulkan para sahabat sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia tulis kitab namanya Usdul Ghabah.
Ya, fi tamyizis sahabah. Inilah dia singa-singa, ya, usdul ghabah, singa-singa hutan yang dapat dalamnya dibedakan mana sahabat dan mana yang bukan sahabat. Sekian ratus ribu jumlah mereka. Ketika haji wada, semua ikut di haji wada itu semua sahabat Nabi SAW, semuanya. Karena mereka berjumpa Nabi SAW, melihat Nabi SAW, mendengar Nabi SAW. Jumlah mereka sekitar 120 ribu orang ketika haji wada. Yang terbaik di antara mereka adalah al-ashara, 10 orang terbaik. Mereka lah secara berurut daripada para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang terbaik, 4 orang ini. Di antara 4 orang ini secara berurutan pula yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Menurut jumhur ulama, sebagian mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Ya, mereka disebut dengan nama Al-Khulafa Ar-Rasyidun, para khalifah yang terbimbing, Al-Mahdiyun, mendapat petunjuk. Ya, mereka menegakkan kekuasaan di atas ya konsep kenabian. Al-Khilafatu ala minhajun nubuwah. Kekuasaan yang mereka bangun di atas konsep kenabian. Setelah mereka punahlah kekhalifahan, datanglah masa raja-raja, mulukun udad, raja-raja yang menggenggam erat kuat. Ya, walaupun mereka raja-raja tapi Islam masih mereka pegang kuat. Islam masih berkuasa. Ya, masih mengepakkan sayapnya, menyebarkan kemana-mana rahmat bagi alam semesta. Ya, setelah punah raja-raja ini datanglah masa berikutnya, mulukun jababirah. Ya, datanglah setelahnya masa-masa penguasa-penguasa yang pongah-pongah, yang sombong-sombong, yang sadis-sadis, yang kejam-kejam, yang zalim terhadap rakyatnya. Ya, inilah masa terakhir sebelum kemunculan Mahdi. Dan kita berada pada masa terakhir ini. Ya, enggak ada lagi yang namanya khilafah kecuali nanti akan muncul Mahdi. Ala minhajin nubuwah. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, inilah yang terbaik 4 orang. Setelah mereka ada 6 lain yang mereka 1 derajat. Tak bisa dikatakan ini lebih utama daripada 1 derajat. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf, yang berinfak dengan hartanya begitu banyaknya. Orang kaya yang dermawan, Abdurrahman bin Auf, terkenal keahlian dalam berdagang. Abdurrahman ini ketika tiba di Madinah mau diberikan untuknya tanah oleh seorang Ansar, mau diberikan istri, semuanya dia tolak. Dia berkata, tunjukkan saja kepadaku mana pasar. Ketika di pasar dia pun mulai diberikan amanah berjual beli. Sebentar dia menjadi pedagang sukses. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah juga sahabat Nabi yang luar biasa keutamaannya, ahli panah. Dialah yang menjadi benteng Nabi SAW bersama Nabi ketika perang Uhud. Nabi tak pernah mengumpulkan 2 orang tuanya menjadi tebusan kecuali ketika Nabi berkata kepada Talha, panahlah wahai Talha, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ya, penuh tubuhnya dengan luka-luka, dengan anak-anak panah. Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah merupakan anak daripada bibi Nabi Atikah binti Abdul Muttalib, yang banyak sekali keutamaannya. Az-Zubair bin Awam. Ya, kemudian setelah itu Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelahnya ada Sa'id bin Zaid. Ya, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ini 6 orang. Dapal. Udah ya? Dapal. Ini yang terbaik. Al-Asharah. Ya. Setelah Al-Asharah ini barulah para sahabat mengatakan yang terbaik di antara seluruh sahabat secara umum adalah kaum Muhajirin. Setelah itu kaum Ansar. Ya, yang terbaik di antara mereka adalah yang lebih dahulu hijrah. Ya, dari kaum Muhajirin yang paling utama adalah lebih dahulu hijrah. Kaum Ansar adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Disebut dengan nama As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka terbaik. As-Sabiqun Al-Awwalun, kata Allah, Was-Sabiqun Al-Awwalun minal Muhajirin wal Ansar
Mereka lah orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin Ansar, walladzina tabau'um biihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan semua sahabat Muhajirin Ansar ahli surga, disiapkan untuk mereka oleh Allah SWT surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini rekomendasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum para sahabat, jika tak dibeda-bedakan mana Muhajirin mana Ansar, yang paling utama adalah semua sahabat yang ikut perang Badar. Jumlah mereka 319 orang. Berkisar antara 317 sampai 319. Ya. Dan yang terbaik daripada malaikat adalah yang ikut Allah turunkan pada waktu perang Badar. Malaikat terbaik yang ikut perang Badar. Rombongan seluruh malaikat yang ikut perang Badar, mereka terbaik di antara seluruh malaikat. Ya, sebagaimana para sahabat yang terbaik adalah semua yang ikut perang Badar. Dan Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan mereka, bahwasanya mereka semuanya ahli surga. Ya, semua ikut perang Badar ahli surga. Di antara mereka adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Setelah itu yang paling utama di antara seluruh sahabat adalah yang ikut Bai'atul Ridwan, atau disebut dengan nama Bai'atul Syajarah, dan termuat dalam Quran keutamaan mereka. Ya. Walladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka lah yang telah membayatmu di bawah pohon kayu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridhai orang-orang mukmin. Sebutkan dalam ayat tersebut lanjutannya, mereka lah orang-orang yang membayatmu di bawah pohon kayu. Membayat Nabi SAW untuk siap berjihad, ya, demi membela Utsman yang dikatakan darahnya telah ditumpahkan kaum Quraisy. Mereka sebaik-baik sahabat, dan Nabi mengatakan la yadkhulun nar man bay'a tahta syajarah. Tidak masuk ke dalam neraka siapapun yang membayar di bawah pohon kayu ini. Jumlah mereka 1.400 orang. Ini yang terbaik di antara para sahabat. Adapun para istri Nabi yang mulia, siapa yang paling terbaik? Siapa kira-kira? Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang terbaik. Dengan Aisyah, mana lebih utama? Mana lebih utama, Aisyah atau Khadijah? Sebagian mengatakan lebih utama Khadijah, sebagian mengatakan lebih utama Aisyah. Yang rajih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sebelum Nabi menikah dengan yang lain terbaik adalah Khadijah. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan lain, setelah meninggal Khadijah, yang terbaik adalah Aisyah. Maka masing-masing terbaik di zamannya. Khadijah terbaik dengan harta yang diinfakkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perempuan yang paling berkah, hartanya semua untuk dakwah. Dan ibunda kita Aisyah yang terbaik karena dia mengumpulkan ilmu Nabi yang mulia SAW, rujukan para sahabat. Ya, para sahabat kalau mereka bertanya sesuatu datang kepada ibunda Aisyah setelah Nabi meninggal. Abu Hurairah datang kepada ibunda Aisyah, Bilal datang. Mereka selalu mengetuk pintu rumah Nabi, bertanya kepadanya, dan dia rujukan umat. Dan dia menguasai dengan baik bahasa Arab, menguasai dengan baik silsilah bangsa Arab. Dia sangat baik menguasai sejarah bangsa Arab. Dia sangat baik menguasai ilmu perobatan herbal. Jadi luar biasa keutamanya. Dialah orang paling cintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh Amr bin Asman, ahabun nas ilaik, siapa yang paling kau cintai? Dia katakan Aisyah. Minar rijal, dan laki-laki abuha, ayahnya. Luar biasa Aisyah dan ayahnya. Allahu Akbar. Kita kembali kepada di sini. Naam, tafadhal. Wa na'taqidu hubba ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajahu wa sa'ir ashabihi ridwanallahu alaihim. ونذكر محاسنهم وننشر فضائلهم ونمسك ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم ونستغفر الله لهم ونتوسل إلى الله ربهم باتباعهم. Nah, kam baqiyah? Berapa sisa waktu? Lagi. Cukup sampai di sini ya. Ini enggak seru kalau 4 menit nih. Ya, sabar-sabar aja lah antum di gelombang yang sama. Kalau masih adal,
minggu depan ya. Kayaknya kita nggak ketemu lagi. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apalah, sabar-sabar aja lah pokoknya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.